Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bersama-sama berkumpul di ruang virtual dalam rangka memenuhi tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Usman MAG tentang uh, resensi jurnal. Pada kesempatan ini saya akan meresensi jurnal 5 jurnal yang berkaitan dengan judul pertama adalah jurnal dengan judul penelitian efektivitas pembelajaran menggunakan model terhadap motivasi dan minat bakat peserta didik di tengah pandemi COVID-19. Dari hasil bacaan saya, jurnal ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode angket yang disebarkan melalui WhatsApp kepada seluruh mahasiswa atau responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan pembelajaran dengan menggunakan Moodle terhadap minat dan motivasi peserta didik pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Penggunaan aplikasi Moodle ini memiliki beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda-beda yang dapat mendukung proses pembelajaran. Komponen-komponen tersebut meliputi aktivitas pencarian forum, administrasi, dan kategori pelajaran. Namun hasil bacaan juga melihat bahwa jurnal ini atau aplikasi Moodle ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi Moodle ini yang antara lain adalah pertama, semua orang dapat mengunduh aplikasi Moodle ini di internet secara gratis dari situs resminya. Yang kemudian kedua, mudah untuk digunakan. Moodle dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, proses instalasi yang mudah dan tersedianya fasilitas kuis, tugas, dan pemberian nilai yang dapat diatur sesuai kebutuhan guru maupun dosen. Kemudian keempat, memiliki daya tampung peserta yang banyak. Dari empat kelebihan ini, tentu aplikasi Moodle ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah waktu akses yang lambat karena bandwidth yang kecil dan buruknya perancangan materi yang memiliki ukuran file yang besar dan kurang dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang disebabkan oleh buruknya perancangan aplikasi web learning sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari hasil bacaan saya juga, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jurnal yang fokus pembahasan pada efektivitas penggunaan aplikasi Moodle ini, menurut hemat saya itu menarik, ya, karena menambah wawasan sarana ilmu pengetahuan karena memberikan banyak informasi tentang komponen-komponen yang ada pada aplikasi Moodle dan juga secara gamblang mengungkap ya, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi setiap orang yang ingin menggunakan aplikasi Moodle ini. Baik, itu saja untuk resensi jurnal pertama. Kemudian kita pindah ke resensi jurnal kedua dengan judul implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo, merupakan jurnal yang bertujuan mendeskripsikan implementasi metode blended learning berbasis Edmodo. Metode dari penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu partisipasi observasi, independent interview, dan angket. Dengan fokus objek penelitian adalah mahasiswa dan dosen. Edmodo sendiri ini saya lihat
merupakan salah satu sekian banyak aplikasi pembelajaran yang berbasis internet yang dikembangkan oleh Nicholas Pope, ya, sebagai platform pembelajaran untuk berkolaborasi dan terhubungnya siswa dan guru, mahasiswa dan dosen. Eh, Kemudahan penggunaan Edmodo juga didasarkan kepada sistem kerjanya yang seperti platform media sosial lainnya, seperti Facebook, di mana tujuan pembuatan adalah khusus untuk bidang pendidikan yang mendukung proses pembelajaran secara online. Dari penelitian ini, saya juga menemukan aplikasi Edmodo ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya. Kelebihan aplikasi Edmodo ini antara lain, pertama adalah Edmodo menjamin keamanan dan kemudahan atas aktivitas pembelajaran seperti berbagi ide atau yang banyak lainnya dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang kedua, dosen atau guru dapat mengumpulkan bahan atau materi yang digunakan dalam pembelajaran sehingga membantu mahasiswa atau peserta didik untuk mencari alternatif sumber pembelajaran yang ingin dipelajari. Kemudian yang ketiga, Edmodo menyediakan akses yang cepat dan mudah seperti tugas, kuis, sumber belajar berbasis web. Kemudian yang keempat, dosen atau guru dapat berbagi file, ya, materi pelajaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperluas perpustakaan dan strategi pembelajaran lainnya. Dari 4 kelebihan itu, saya melihat juga ada 3 kekurangan dari penggunaan aplikasi Edmodo ini dalam penelitian ini. Pertama adalah Edmodo tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun seperti Facebook, Twitter, atau Google Plus. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa program yang masih berbahasa Inggris sehingga terkadang menyulitkan penggunanya seperti mahasiswa maupun siswa. Kemudian yang ketiga, itu tidak memiliki fitur video conference yang belum tersedia pada aplikasi ini. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini tentang penerapan dari aplikasi ini masih perlu ada beberapa pengembangan pada fiturnya. Di antaranya adalah tadi video conference, karena kebutuhan utama dalam proses pembelajaran berbasis online adalah tersedianya fitur video conference sebagai sarana dosen bertatap muka dengan mahasiswanya, guru dengan siswanya dalam ruang virtual. Nah, itu untuk resensi jurnal yang kedua. Kemudian untuk resensi jurnal ketiga dengan judul penerapan e-learning melalui media teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP Negeri 3 Tapur. Pada jurnal ini saya juga melihat penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, pengisian angket secara online dengan mengikuti kelas online dengan menggunakan aplikasi Sologi. Sologi ini merupakan salah satu platform inovatif yang dibangun berdasarkan inspirasi dari media sosial Facebook, kebalikan dari aplikasi yang sebelumnya, yang bukan dari Facebook. Sologi ini bertujuan untuk kepentingan pendidikan juga. Platform ini dikembangkan pada tahun 2009 di New York. Sologi membantu guru dalam membuka kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa, agar siswa lebih mudah untuk mengambil peran atau bagian dalam diskusi dan kerjasama dalam tim. Selain itu, saya melihat aplikasi Sologi ini juga didukung oleh beberapa bentuk media seperti video, audio, dan gambar yang dapat menarik minat siswa. Sologi mengarahkan siswa mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan demikian, aplikasi Sologi adalah sebuah layanan gratis yang menggunakan konsep pengelolaan pembelajaran sosial yang dikhususkan untuk membangun lingkungan belajar online yang aman untuk berbagi informasi
serta fitur-fitur atau konten pendidikan baik berbentuk tulisan, file, dan link yang bisa dibagikan kepada guru ataupun mahasiswa dan dosen dan mahasiswanya. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Sologi ini menunjukkan persentase 23,3%. Angket siswa serta analisa penulis ini menunjukkan siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi Sologi karena fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut belum mendukung suasana yang menarik perhatian motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring. Kemudian resensi jurnal keempat tentang meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa menggunakan Google Classroom. Ya. Tujuan penelitian ini menumbuhkan semangat literasi sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut melalui kegiatan menulis. Fokus utama kegiatan literasi yang dituju dalam penelitian ini adalah literasi daring atau pemanfaatan sumber-sumber bahan bacaan, baik itu buku, jurnal, proceeding, dan sumber bacaan lainnya, dan tersedia melalui daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Keberadaan jurnal ini, menurut saya, itu karena dilatar belakangi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran online. Selain itu, aplikasi ini menjadi sarana dikumpulkannya tugas-tugas. Aplikasi ini sangat memudahkan proses pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara online. Aplikasi Google Classroom ini menawarkan kemudahan dan keunggulan. Pertama, keunggulannya adalah mengakses aplikasi itu melalui smartphone yang dimiliki oleh mahasiswa maupun siswa. Kedua, aplikasi ini memungkinkan dosen untuk mengirim tugas baca bahan literasi kepada seluruh mahasiswa maupun siswa secara cepat dalam hanya menggunakan satu klik. Kemudian ketiga, keunggulannya adalah dosen atau guru dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai ruang diskusi literasi dengan mahasiswa secara bersamaan, sehingga dosen dapat memantau aktivitas literasi mahasiswa. Kemudian keempat, keunggulannya adalah Google Classroom, dosen dapat menginstruksikan, menetapkan, dan membicarakan dengan mahasiswa secara daring di waktu yang sama, secara bersamaan. Dalam artian kelas virtual seperti saat ini yang kita lakukan. Jurnal yang ditulis oleh Deden Sutrisna ini sangat lengkap menurut saya, ya, karena telah menjelaskan dengan rinci fitur-fitur yang terdapat dalam Google Classroom yang bisa dimaksimalkan oleh pembaca, baik itu dosen maupun mahasiswa. Adapun fitur yang dimaksud oleh penulis jurnal ini adalah pertama, fitur yang digunakan untuk memberikan tugas kepada mahasiswa atau kata lain quick assessment. Ya, itu pertama. Kedua, quick question, yaitu fitur yang dapat digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Ketiga, quick material adalah fitur yang dapat digunakan dosen untuk mengirim file materi perkuliahan dalam berbagai format, bisa PDF, PPT, dan format lainnya. Kemudian keempat adalah create topic, adalah fitur yang bisa digunakan untuk membuat topik perkuliahan yang akan dibahas di kelas virtual melalui Google Classroom. Kemudian terakhir, browse post digunakan untuk mengirim ulang postingan yang sudah ada. Dosen dapat menambahkan pertanyaan dan juga dapat mengedit pertanyaan. Juga dapat langsung dibagikan ke grup kelas yang akan dituju. Kemudian yang terakhir, resensi jurnal dari 5 jurnal itu dengan judul penelitian penerapan Learning Management System atau LMS berbantuan sistema Edling.
efektifkah dalam menunjang perkuliahan daring? Ya. Penelitian yang berjudul penerapan learning management system berbantuan sistem Edling ini dalam menunjang perkuliahan secara daring akan memaparkan persepsi mahasiswa ya, dari bacaan saya tentang penerapan LMS ini yang berbantuan sistem Edling pada perkuliahan daring. Penelitian ini saya lihat menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei yang objek penelitiannya adalah mahasiswa statis IPA di Enambon. Keberadaan jurnal ini itu saya lihat dilatar belakangi untuk memfasilitasi perbedaan lokasi antara peserta didik dengan pengajar, dosen, dan mahasiswa. Ya. Namun pada perkembangannya, LMS selanjutnya digunakan dalam membantu mengolah dan mendukung aktivitas belajar mengajar, termasuk di dalamnya persiapan materi, ya, tentu perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan pemberian penilaian atau asesmen terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dari hasil bacaan saya juga dari jurnal ini, penggunaan aplikasi Septima Edling itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi Septima Edling pertama adalah fitur pada Septima Edling sangat lengkap. Ya. Dosen sangat terbantu dalam mengelola kelas perkuliahan karena aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan Siakat Cloud. Kemudian yang kedua, keunggulannya atau kelebihannya, mahasiswa lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen. Karena format materi yang diberikan dosen itu sangat variatif. Ada dalam bentuk video, PDF, PPT, dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan ketiga adalah terdapat beberapa informasi tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai pengayaan terhadap materi perkuliahan. Pada halaman beranda, biasa kita lihat pada saat kita login di Septima, kita bisa melihat informasi tambahan dari dosen yang bersangkutan. Selain itu, platform ini tidak memungut biaya, itu kelebihannya. Dia gratis. Mahasiswa dapat mengunduh Septima Edling pada smartphone dan laptop. Tapi kelebihan-kelebihan itu tentu tidak murni tidak memiliki kekurangan. Nah, dari hasil bacaan saya juga ini melihat penggunaan Septima Edling itu memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah akses internet yang harus stabil. Jika tidak stabil, maka itu akan sulit terkoneksi dengan baik. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah susah untuk digunakan pada mata kuliah praktikum, ya, karena hanya terbatas ruang interaksi dosen dan mahasiswa. Saya pikir untuk saat ini sementara demikian resensi yang saya sampaikan, bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.